Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Kawan Cerita Tengah Malam. Pada malam ini aku akan membawakan sebuah cerita yang tidak kalah epiknya dibandingkan cerita di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung saja kita masuk pada kisahnya. Kisah ini dikirim oleh salah satu narasumber kita, yaitu pemuda yang tinggal di Kalimantan. Sebut saja namanya Aja. Aja ini berusia sekitar 17 tahun dan dia baru saja lulus SMA. Aja tinggal di sebuah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Dan saat ini dia tinggal di rumah neneknya bersama dengan keluarga lain, which is yaitu cucu neneknya yang lain ya. Sebab rumah nenek ini katanya berdekatan dengan rumah keluarga yang masih ada hubungan darah dengan nenek. Aja ini ikut di rumah nenek karena ingin menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMA dan dia pun berpisah dari ibu dan bapaknya. Jadi Aja ini tinggal di kota A sedangkan ibunya di kota D. Nah, kakak-kakaknya ada yang sudah berkeluarga dan tinggal di luar provinsi Kalimantan Tengah katanya. Karena tinggal di rumah nenek, si Aja juga menyadari bahwasannya dia ini harus mandiri kayak gitu, nggak merepotkan ibu, bapak maupun kakaknya. Jadi dia berusaha semandiri mungkin dan melakukan kerjaan apapun yang penting halal katanya. Hasil yang didapatkan dari pekerja ini pun digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kalaupun mepet, dia baru minta bantuan kepada ibu, bapak maupun kakaknya. Karena memang Aja ini tipe anak yang gak enakan mau ngerepotin gitu. Nah, karena alasan ekonomi inilah Aja membutuhkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi saat ini dia tuh sudah mulai lulus dari SMA, jadi harus memikirkan bagaimana ke depannya kayak gitu. Pada saat itu ada salah seorang temannya yang menawarkan kepada Aja sebuah pekerjaan. Nah, tanpa banyak pertimbangan, Aja mengiyakan dan ikut bekerja bersama temannya. Pekerjaan ini kata Aja yaitu mencari emas yang kalau biasanya di daerah sana disebut dengan istilah menyedot. Nah, karena memang pada umumnya pekerjaan ini tidak jauh dari sungai. Ada yang di sungai dan ada juga di daratan, tapi which is masih deket-deket sama sungai lah ya. Jadi kata Aja pekerjaan ini ada yang memang dia jauh dari pemukiman warga, tapi ada juga yang dekat. Nah, tapi lokasi yang tempat Aja bekerja kali ini katanya lumayan lah dekat dengan pemukiman warga, tapi masih dikelilingi oleh hutan belantara. Nah, akhirnya pun pada saat itu Aja dan temannya ini berencana untuk pergi ke lokasi pekerjaan sekitar pukul jam 3 sore atau jam 4 sore karena lokasi pekerjaan ini terletak di sebuah kecamatan kata Aja. Nah, lokasi tempat kami bekerja ini sebenarnya tidak jauh dari pemukiman warga karena di sana ada jalan lintas ke arah desa. Jadi masih bisa pulang pergi jalan kaki kalau mau ke pemukiman warga dari lokasi kerja. Nah, singkat cerita, sampai lokasi kerja di situ ada pemilik tempat kerja itu dan berpesan bahwa jika sudah memasuki waktu maghrib, jangan sampai kalian membuat kegaduhan karena di sana ada sebuah sungai yang gak jauh dari sini. Nah, di sungai itu pernah terjadi sebuah pembunuhan yang gak lama, yaitu 2 bulan yang lalu, dan ada salah satu korban yaitu laki-laki. Setelah menyampaikan pesan itu kepada Aja dan juga anaknya yaitu Upik namanya, Aja ditinggallah sendiri di lokasi tersebut. Nah, tapi di hari kedatangan mereka, bahkan belum juga kerja, sudah disambut dengan kejadian yang menegangkan yang membuat mereka ini akan bekerja setelah 3 hari ke depannya, guys. Jadi Aja ini awalnya merasa biasa aja ya, karena tak selang berapa lama setelah habis Isya ada teman Aja yaitu Upik tadi membawa 2 teman lainnya, sebut saja namanya Topan dan Parit. Mereka saling bercengkrama dan saling berkenalan lah karena si Aja ini belum kenal sama si Topan dan Parit ini. Nah, karena asik bercengkrama dan saling ngobrol lah biasa anak muda gitu, tiba-tiba si Aja ini ingin buang air kecil dan dia pun meninggalkan teman-temannya lalu pergi ke arah area dekat sungai katanya, tapi tidak jauh dari gubuk yang kami tempati. Nah, saat sedang asik
ya buang air kecil, tiba-tiba Aja ini merasa diawasi dari kegelapan area perkebunan singkong, katanya, yang tidak jauh dari gubuk yang mereka tempati ini. Karena penasaran dan tidak terlalu merasa takut lah saat itu, kata Aja, dia mencoba memperhatikan sejarak sekitar 8 meter. Ada bayangan putih yang tingginya sedang, katanya. Diperhatikan, semakin diperhatikan kok kayak ada sesuatu, kata Aja di sana, tapi kok nggak jelas. Nah, segeralah dia ini memanggil temannya untuk mengantarkan senter. Nah, karena kebetulan banget nih pada saat itu si Upik ini temannya berada di luar, jadi panggilnya lah si Upik ini, "Upik, tolong bawakan senter sini, senter," kata Aja. Nah, tanpa memalingkan wajahnya ke arah Upik, jadi sorot mata Aja nih tetap fokus ke depan memandang bayangan itu tadi. Tapi saat temannya ini memberikan senter kepada Aja, otomatis ya secara tidak langsung Aja melihat ke arah temannya, jadi buyar gitu. Nah, segera mungkin nih setelah Aja mendapatkan senter, disenterkannya lah arah tersebut yang dilihatnya tadi. Tapi nggak ada apapun di situ. Jadi Aja merasa tenang aja, tapi merasa sedikit merinding lah guys. Nah setelah itu Aja baliklah ke dalam rumah. Pada saat itu tuh aku memang merasa sedikit bergidik dan panik, kata Aja, tapi aku langsung aja lah masuk ke gubuk. Sementara teman-teman aku nih masih bercerita. Nah, lalu aku nih berusaha lah menyampaikan ke teman-teman aku bahwasannya aku udah melihat sesuatu loh di sana. Nah, kalian tahu nggak sih, kata Aja, aku tadi melihat sosok putih di sana, katanya. Nah, teman-teman yang tadi itu bercerita jadi terdiam. Apa iya, katanya, di mana? Mungkin biasalah itu, kata si Upik, karena memang dia orang sana dan mengetahui sesuatu gitu kan. Dia pun menyampaikan bahwasannya itu hal biasa di situ dan itu memang sering terjadi, kata Upik. Dan sosok itu tuh memang penunggu di sini. Dahulu nenekku pernah dimasuki oleh sosok ini dan dia itu berusia 200 tahun ya. Dan dia tidak akan mengganggu kita jika kita tidak mengganggunya, kata Upik. Selang beberapa lama kemudian Aja dan dua teman barunya ini kan langsung lanjut ngobrol nih. Sementara temannya ini yang Upik ini pergi ke depan rumah dan duduk sendirian di sana. Entah kenapa beberapa saat Aja ini ingin menghampiri si Upik yang tadinya berada di depan rumah. Tiba-tiba ketika dia pas berada di pintu masuk, Aja ini merasa dia telah mendengar sesuatu nih, suara ketawa lalu menangis. Aja yang tadi mau keluar, otomatis di pintu dia saling bertatap-tatapan dengan si Upik. Nah, langsung si Aja dan Upik ini saling bertatap-tatapan. Upik pun langsung mengisyaratkan dengan menepuk dinding agar teman-temannya diem. Puk 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 puk. Diem dulu gitu. Jadi teman-temannya langsung hening. Yang tadinya ngobrol langsung hening. Jadi mereka berempat sama-sama mendengar. Jadi mereka berempat ini sayup-sayup mendengarkan suara tertawa dan juga menangis secara bersamaan. Nah, selang beberapa saat nih, katanya, Upik pun meminta Aja untuk menyoroti area tempat mereka dan tidak menemukan apapun. Nah, karena mereka khawatir kalau itu emang ulah teman mereka gitu ya, usil gitu. Tapi ternyata nggak ada, ya sudah gitu kan. Upik pun akhirnya meminta Aja untuk keluar nih, menemaninya ke lokasi tempat Aja yang awalnya tadi buang air kecil. Dan kata Aja, ketika di sana Upik dan Aja ini berhenti. Upik melihat sesuatu yang putih tinggi di tempat semula Aja melihat bayang-bayang putih tadi, guys. Tapi ketika si Upik ini melihat, Aja tuh nggak melihat sama sekali, katanya. Alhasil larilah Upik ini tunggang langgang sendirian ninggalin si Aja. Aja yang melihat Upik berlari, otomatis Aja pun berlari mengikuti si Upik tadi. Ya Allah, Upik bisa-bisanya kau ninggalin Aja ya. Kasihan kali kau, Aja. Nah, singkat cerita, malam sekitar jam 1 malam dini hari lah, katanya, teman kami yang parit ini, katanya, pergi jemput satu orang lagi dan mereka itu jadinya di sana itu berjumlah 5 orang lah sama satu orang yang baru ini, katanya. Lalu pada pukul sekitar 2 malam mereka berlima bermain kartu. Nah,
Saat sedang asik bermain kartu, teman mereka yang baru datang ini namanya Iwan, dia itu ingin buang air kecil, lalu pergilah keluar gubuk seorang diri. Nah, ketika lagi asik buang air kecil nih, dia terkejut karena pundaknya ditepuk. Dia pun langsung lari ketakutan karena dengan sadar bahwa di luar itu cuma dirinya sendiri gitu, nggak ada orang lain selain teman-temannya yang ada di gubuk gitu kan. Nah, dia pun langsung menceritakan apa yang dialaminya kepada teman-temannya itu. Otomatislah mereka berlima ini panik. Nah, diem mengunci diri di dalam gubuk. Karena memang kata aja malam itu tuh suasana di hutan tuh sangat sunyi banget, terus suhunya tuh kayak dingin-dingin gitu. Nah, setelah selesai main kartu, kami pun ngantuk lah pastinya dan kami pengen tidur nih. Tapi saat pengen tidur, tiba-tiba salah satu teman kami, Topan itu pengen buang air kecil. Pergilah dia keluar sendirian buang air kecil. Nah, dan dia pun buang air kecil tuh nggak jauh dari gubuk itu katanya. Selang beberapa saat, Iwan, teman kami, ini mau keluar gitu. Dan dia tuh ngerasa aneh, kenapa kok Topan itu berbicara sendiri gitu. Nah, belum juga sempet Iwan ini keluar dari gubuk, tiba-tiba si Topan itu berteriak dan lari tunggang langgang ke gubuk, tiba-tiba menutup pintu gubuk. Otomatis kami yang tadi mau tidur malah kebangun langsung karena kaget. Nah, saat itu pula Topan itu nyampain ke kami bahwasannya dia melihat kunti putih tinggi di samping dia. Yang awalnya dia kira itu adalah Upik karena tinggi. Nah, dia mengira Upik karena dia tidak menoleh ke samping saat buang hajat. Kejadian itu bukan satu-satunya kejadian yang paling epik atau kejadian yang paling horor dialami oleh setiap individu, guys. Jadi ada lagi satu kejadian yang dialami barengan, yang dialami oleh mereka berlima ketika di dalam rumah. Bayangkan ketika di dalam rumah dan mereka beramai-ramai ini loh. Nah, kejadian itu berlangsung ketika mendekati waktu subuh ya teman-teman. Jadi gubuk kami ini tiba-tiba terasa digoncang kata aja. Dan atapnya itu kayak ditaburin pasir gitu loh. Kami yang berlima ini otomatis ketakutan. Karena saat bersamaan juga aku itu nggak sengaja melihat sesuatu di bagian ventilasi dapur kata aja. Yang seolah-olah di sana itu ada rambut panjang. Nah, dia pun nanya ke Upik, "Pik, itu apa, Pik?" Upik pun langsung menjawab lah pertanyaan si Aja itu yang lagi panik itu sosok yang 200 tahun itu kata Upik mengkonfirmasi. Otomatis chaos lah pada malam itu. Mereka berlima ketakutan sambil membaca surat-surat pendek yang sebisa mereka buat membentengi diri dari gangguan sosok yang ada di luar gubuk mereka itu, guys. Bayangkan, ngeri kali sampai gubuk mereka aja bisa digoncang ya gitu kan. Nah, alhamdulillahnya setelah beberapa saat keadaan tuh udah terkendali. Jadi Upik dan Aja ini memberanikan diri untuk keluar gubuk. Jadi mereka tuh menyeroti setiap bagian di keliling gubuk, tapi nggak nemuin apapun, satu pun nggak ada mereka temuin. Lalu mereka tuh masuklah ke dalam. Tapi tiba-tiba mereka tuh ngerasa aneh. Kenapa ini teman mereka yang namanya Topan ini tiba-tiba diem gitu. Duduk dengan kakinya telentang terbuka dan badannya tuh membungkuk gitu. Tambah lagi tatapannya kosong. Alhasil Aja meminta Upik untuk membaca surat-surat pendek pada air untuk diberikan ke Topan. Dan akhirnya Topan pun sadar lalu tertidur. Nah, setelah beberapa saat keadaan udah terkendali, Upik dan Aja ini memberanikan diri untuk keluar gubuk. Mereka tuh nyorotin sekeliling gubuk, tapi nggak nemuin apapun gitu kan. Tapi ketika mereka ini masuk ke dalam gubuk, mereka melihat teman mereka yang Topan ini tiba-tiba aneh gitu. Dia tiba-tiba diam, duduk dengan kaki telentang dan badan membungkuk. Dan tambah lagi tatapannya kosong kata Aja. Aja pun meminta Upik untuk segera membaca surat-surat pendek di air supaya diberikan kepada Topan. Hingga Topan pun sadar lalu tertidur. Saat memasuki waktu pagi, tepat azan subuh, ayah dan paman Upik datang. Pamannya pun bercerita kepada kami bahwasanya telah melihat sesuatu yang janggal di depan gubuk kami. Jadi ketika datang dari kejauhan tuh paman ada melihat 6 orang itu sedang duduk di depan gubuk. Nah, tetapi lagi kata paman anehnya pas di depan gubuk itu
pintunya tertutup dan kalian itu ada di dalam, kata pamannya Upik. Itu udah suatu keanehan. Nah, ketika di dalam rumah, Upik pun lalu menceritakan apa yang mereka alami sepanjang malam hingga menjelang pagi gitu kepada ayahnya. Ayah Upik pun lalu berdoa di sekeliling rumah dan menyampaikan bahwasanya perempuan sosok yang 200 tahun itu merasa terganggu, tapi bukan oleh mereka yang ada di gubuk itu. Nah, sosok itu terganggu oleh 2 orang lain yang membawa senapan angin, entah ke hutan itu dengan tujuan apa. Tapi mereka yang di sana itu yang kena getahnya dan diganggu. Di sisi lain, teman mereka yang topan ini yang tertidur lebih dahulu baru bangun pada pukul 9 pagi. Mereka pun merasa aneh dengan topan karena tidur dalam waktu yang lama. Setelah itu mereka menceritakan semua hal yang terjadi selama semalaman suntuk. Tapi anehnya lagi, kata Aja, topan ini sama sekali tidak ingat apapun yang terjadi dan dia hanya mengatakan bahwa malam itu dia itu cuman ngerasain pundaknya tuh berat banget sehingga membuat badannya membungkuk ketika duduk. Karena serentetan teror yang mereka alami membuat mereka itu tidak bekerja selama 3 hari guna untuk memulihkan diri. Tapi setelah kejadian itu ada kejadian-kejadian horor tapi hanya biasa aja, seperti suara langkah kaki seperti anak kecil yang berlarian di sekitar gubuk, kata teman-temannya. Nah, setelah kejadian itu ada yang aneh pada diri topan. Jadi topan ini nampaknya sangat pucat sehingga teman-teman itu nggak berani bertanya kayak gitu. Nah, bagaimana teman-teman dengan cerita dari 5 sekawan ini? Epic bukan? Apa yang mereka alami selagi mereka sendiri, kemudian mereka alami juga selama mereka berlima, coba. Bahkan sampai meliburkan diri untuk memulihkan fisik maupun psikis mereka akibat gangguan yang kelewat serem ya yang mereka alami. Nah, kalau aku jadi mereka juga aku kayaknya bakal ketakutan banget ya. Memang sih yang namanya hutan tuh penuh dengan misteri. Gak cuman itu, gunung dan laut. Nah, dari hal ini juga, dari cerita mereka, dari kisah mereka ini, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwasannya perlu menjaga attitude ketika berada dimanapun. Karena yang hidup itu gak cuman kita itu berdampingan. Dan kasiannya dari 5 sekawan ini, mereka itu mendapat kejadian itu, mendapat teror itu gara-gara ulah orang lain, gara-gara perilaku orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, juga jika teman-teman ke hutan atau kemanapun, ke gunung, ke laut, tetaplah waspada dan memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari aku, dari kawan cerita tengah malam. Jangan lupa jika kamu punya pengalaman horor bisa kamu kirim ke kami, cantumkan di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan like dan share, dan juga nantikan untuk video selanjutnya.